Halo, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini mengambil episode kedua keris pusaka itu lenyap. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Ki Ageng Surodipoyono memerintahkan Gajah Suro dan Maiso Jenar untuk kembali ke rumah mengamankan keris pusaka Kyai Nogososro dan Sapu Inten. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama. Pada saat mereka meninggalkan arena pertempuran itu, mereka masih dapat mendengar suara lawan Ki Ageng Surodipoyono itu mengaum seperti seekor harimau, dan sesaat kemudian disaut oleh auman yang menyeramkan pula dari Simorodro Muda. Ketika mereka menoleh, tampaklah sebagian dari laskar yang sedang bertempur itu berloncatan meninggalkan gelanggang seperti air laut yang sedang surut. Maka dengan cepatnya jumlah laskar itu menjadi berkurang. Tetapi mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk memperhatikan perubahan itu dengan seksama, sebab pikiran mereka telah lari mendahului ke arah pusaka-pusaka yang mereka simpan. Namun demikian, Gajah Suro sambil memacu kudanya masih sempat bertanya, "Adi Maiso Jenar, siapakah kira-kira yang bertempur melawan ayah itu?" Maiso Jenar menarik keningnya lalu jawabnya, "Aku tak dapat mengatakan dengan pasti, Kakang. Tetapi aku kira ia adalah Simorodro tua dari Lodoyo." "Tepat seperti dugaanku," sahut Gajah Suro. "Bulu-bulu yang jarang-jarang tumbuh di wajahnya, tubuhnya yang besar seperti raksasa, dan akhirnya teriakannya yang seperti aum seekor harimau. Hanya saja ia tidak mengenakan kerudung kulit harimau hutan seperti pada saat kita jumpai pertama kali. Itu adalah usahanya untuk menyamar sebagai laskar biasa, Kakang." "Untunglah bahwa Ki Ageng Surodipoyono tidak membiarkan daerah ini," kata Maiso Jenar. Gajah Suro tidak menjawab lagi. Kudanya dipacu semakin kencang. Kudanya adalah kuda pilihan yang memiliki kecepatan berlari seperti anak panah. Tapi pada saat itu, rasanya kuda itu berlari seperti keong yang merayap-rayap di batu berlumpur. Semakin dekat mereka dengan halaman rumah Gajah Suro, hati mereka menjadi semakin tegang. Pikiran mereka dipenuhi oleh berbagai macam gambaran yang mungkin terjadi pada kedua keris pusaka yang disimpannya. Akhirnya ketika mereka muncul dari sebuah kelokan jalan, terbentanglah di hadapan mereka alun-alun Banyu Biru, dan setelah menyeberangi jalan itu, mereka akan sampai di rumah Gajah Suro. Dari kejauhan rumah itu nampaknya sepi saja. Tak ada sesuatu yang mencurigakan, apalagi keributan-keributan. Tetapi meskipun demikian, hati mereka malahan semakin bergelora. Tiba-tiba tampaklah di hadapan mereka, di tengah alun-alun, di antara dua batang beringin tua yang tumbuh di alun-alun itu, meloncat-loncat dua bayangan dengan gerakan-gerakan aneh. Ternyata mereka adalah dua orang yang sedang bertempur pula. Gerakan-gerakan mereka nampak aneh dan cepat seperti dua ekor burung yang sedang berlaga. Sambar menyambar, sebentar mereka berloncatan dan berkelahi di atas dinding pohon beringin yang hanya sejengkal tebalnya. Tapi seolah-olah kaki mereka memiliki alat perekat, sehingga mereka tidak dapat jatuh. Dan yang mengagumkan,
kadang-kadang mereka berloncatan dan berkejaran di antara ranting dan sulur beringin tua itu, dengan gerakan yang seolah-olah mereka berada di atas tanah saja. Melihat mereka yang bertempur itu, Gajah Suro dan Maesha Jenar menarik kekang kudanya dan berhenti beberapa langkah dari pohon beringin itu. Di dalam gelap, serta gerak-gerak yang melontar ke sana kemari, agak sulitlah bagi Maesha Jenar dan Gajah Suro untuk segera mengenal orang yang sedang berkelahi itu. Tetapi menilik gerak serta cara mereka, pastilah mereka tergolong dalam tataran yang sama tinggi dengan Ki Ageng Surodipoyono. Berapa kali Gajah Suro dan Maesha Jenar melarikan kudanya melingkari pohon beringin itu. Tetapi setiap kali mereka hanya melihat bayangan yang berloncatan dan lenyap di balik pohon beringin itu. Namun bagaimanapun Gajah Suro dan Maesha Jenar telah memiliki dasar-dasar ilmu kepandaian yang cukup, sehingga meskipun agak lama, akhirnya dengan terperanjat sekali mereka melihat salah seorang di antara mengenakan jubah abu-abu dan bertopeng kayu yang kasar buatannya, sehingga mirip dengan wajah hantu. Pasingsingan, desis Maesha Jenar. Ya, pasingsingan, ulang Gajah Suro. Belum lagi mereka dapat mengenal dengan baik yang satu lagi. Terdengarlah lawan pasingsingan itu berkata, "Hei anak-anak bodoh, jangan menonton seperti menonton adu jago. Lebih baik kau pulang dan lihat barang-barangmu." Mendengar suara orang itu, darah Maesha Jenar tersirap. Ia pernah mendengar suara itu dan bahkan ia pernah menerima perintahnya untuk mencari keris Nogososro dan Sabu Inten. Maka dengan tak disengaja ia berteriak, "Bukankah Tuan Ki Ageng Pandanalas?" Maka jawab orang itu, "Ingatanmu baik sekali Maesha Jenar, tetapi lekaslah pergi." Maesha Jenar tidak menjawab lagi. Dua tokoh sakti telah memperingatkan mereka mengenai pusaka-pusaka itu. Maka segera mereka memutar kuda mereka dan dilarikan menuju ke halaman rumah Gajah Suro. Dalam waktu yang pendek itu, Gajah Suro sempat bertanya, "Beliaukah Ki Ageng Pandanalas?" "Ya, beliaulah." "Apakah Kakang Gajah Suro belum pernah mengenalnya?" kata Maesha Jenar. "Pernah, tetapi sudah lama sekali," jawab Gajah Suro. Sementara itu kuda mereka telah sampai di muka pintu gerbang halaman rumah Gajah Suro. Dua orang penjaga gerbang masih berdiri dengan tegapnya. Ketika mereka melihat Ki Ageng Gajah Suro dan Maesha Jenar datang, segera kedua penjaga itu membungkuk hormat. Gajah Suro tidak dapat menunggu lebih lama lagi untuk menanyakan tentang keamanan rumahnya. Maka kepada dua orang penjaga itu ia bertanya, "Apakah yang sudah terjadi?" "Tidak ada apapun yang terjadi Ki Ageng," jawabnya. Mendengar jawaban itu, perasaan Gajah Suro dan Maesha Jenar agak lega sedikit. Tetapi dalam lubuk hati mereka yang paling dalam tersembunyi suatu kebimbangan dan kebenaran keterangan penjaga itu. Mereka berdua seolah-olah mendapat suatu firasat yang kurang menenteramkan hati mereka. Maka mereka berdua segera memasuki halaman dan langsung menuju ke pendopo. Di pendopo itu nampak Wonomerto dan Sawung Rono masih duduk dengan tenangnya. Ketika mereka melihat Gajah Suro dan Maesha Jenar, segera mereka berdua pun berdiri menyambutnya. "Paman Wonomerto, tidak adakah sesuatu yang terjadi di sini?" tanya Gajah Suro tidak sabar. "Pangestu anak mas, tak ada sesuatu yang terjadi," jawab Wonomerto. Gajah Suro menarik napas dalam-dalam. Agaknya ia tambah lega mendengar jawaban itu, sebab Wonomerto dan Sawung Rono bukanlah anak kecil yang dapat dipermainkan. Di halaman rumah itu masih nampak beberapa orang laskar yang berjaga-jaga, berjalan hilir mudik
dengan senjata siap di tangan, sedangkan di Ganduk Kulon, tempat pondokan Ki Ageng Lembusura, masih nampak beberapa orangnya ikut berjaga-jaga pula. Bagaimanakah dengan Panjawi? Tanya Gajah Suro pula. Agaknya juga tidak mengalami sesuatu, anak mas. Baru saja Adi Sawungrono nganglang ke belakang rumah, dan di sana Panjawi nampak selalu bersiaga, jawab Wonomerto. Syukurlah, desis Gajah Suro. Mendengar semua keterangan itu, gelora perasaan Gajah Suro dan Maiso Jenar terasa agak mengendur sedikit. Setelah mereka mengalami ketegangan perasaan beberapa saat lamanya, memang sulit untuk dapat memasuki halaman itu tanpa dilihat oleh salah seorang pengawal. Sebab dinding halaman Gajah Suro cukup tinggi dan gerbangnya pun terjaga rapat. Beberapa orang pengawal berjaga-jaga di sekeliling halaman. Di setiap 7-8 langkah, seorang dan melekat di dinding halaman. Kalau demikian, maka agaknya peringatan-peringatan yang diberikan oleh Ki Ageng Surodipoyono maupun Ki Ageng Pandan Alas hanyalah sikap hati-hati dari orang tua saja. Tetapi belum lagi Gajah Suro dan Maiso Jenar menarik napas lega, tiba-tiba dikejutkan oleh jerit Aryo Saloko dari dalam rumah. Serentak mereka berdiri dan dengan kecepatan yang luar biasa mereka meloncat ke arah suara Aryo. Wonomerto dan 2-3 orang yang berdiri paling dekat dengan pintu segera mendorongnya dan meloncat masuk. Gajah Suro dan Maiso Jenar rupa-rupanya tidak sabar lagi menunggu Wonomerto yang meskipun geraknya termasuk dalam tataran yang tinggi untuk bergantian masuk lewat pintu yang hanya satu itu. Karena itu Gajah Suro dan Maiso Jenar dengan kekuatan penuh menerobos dinding gebyok itu sehingga pecah berantakan. Ketika mereka bersama-sama telah sampai di ruangan Gajah Suro, rasa-rasanya darah mereka berhenti mengalir. Mereka masih sempat menyaksikan Aryo Saloko terpelanting dan terbentur dinding. Seketika itu juga ia terjatuh dan pingsan. Dari mulutnya meleleh darah merah segar. Sedang di tangannya tergenggam erat sebuah tombak pendek yang juga berlumur darah. Tombak itu adalah tombak pusaka Ki Ageng Gajah Suro yang bernama Kyai Bancak, hadiah dari Pangeran Sabranglor yang juga bergelar Adipati Unus. Pada waktu ia mengikuti pasukan Sabranglor itu ke Semenanjung Melayu untuk mengusir penjajah Portugis. Kyai Bancak sebenarnya adalah pasangan dari pusaka lain yang berupa sebuah bendi. Sedang di muka pintu kamarnya ia melihat sesosok tubuh yang terhuyung-huyung. Di dadanya nampak luka yang menyemburkan darah. Dalam kejadian yang sekejap itu, melayanglah sebuah bayangan yang hampir tak dapat ditangkap oleh penglihatan. Menyambar orang yang hampir terjatuh karena luka dadanya itu. Maka berpindahlah 2 buah keris yang dipegang oleh orang yang terluka di dadanya ke tangan yang menyambarnya. Itulah Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Gajah Suro, Maiso Jenar, dan Wonomerto adalah orang-orang yang memiliki kecepatan bergerak dalam tingkatan yang cukup tinggi. Tetapi terhadap bayangan itu, mereka tak mampu berbuat sesuatu. Mereka hanya melihat bayangan itu lenyap lewat atap. Meskipun demikian, Gajah Suro, Maiso Jenar, dan Wonomerto karena itu berdebarlah dada mereka bertiga oleh kemarahan dan keheranan yang bercampur aduk. Bayangan itu seolah-olah adalah bayangan hantu yang tiba-tiba muncul untuk menambah keributan di Banyu Biru dan kemudian lenyap seperti lenyapnya asap dihembus angin. Tetapi bagaimanapun cepatnya pergerakan bayangan itu,
namun ada sesuatu yang dapat ditangkap oleh Gajah Suro dan Maiso Jenar. Bayangan itu agaknya memakai jubah abu-abu, tetapi Gajah Suro dan Maiso Jenar sama sekali tak dapat melihat wajahnya. Namun demikian segera perasaan mereka lari kepada Pasingsingan. Orang itu beberapa saat yang lalu bertempur melawan Ki Ageng Pandanalas di alun-alun tak begitu jauh dari rumah itu. Tetapi bagaimana ia dapat berhasil melepaskan diri dari pengawasan Pandanalas? Maka bergulatlah di dalam otak Gajah Suro dan Maiso Jenar berbagai pertanyaan. Adakah Pasingsingan berhasil mengalahkan Pandanalas? Pada saat itu lebih-lebih Gajah Suro yang menyaksikan pusaka simpanannya dan yang telah direbutnya dengan taruhan nyawanya hilang tanpa dapat berbuat sesuatu di hadapannya. Juga anaknya dilukai oleh seseorang yang tak dikenal di rumahnya. Seolah-olah di dalam dadanya menyala api yang berkobar-kobar dan jauh lebih panas dari api yang menyala-nyala di ujung utara kotanya. Nyala dalam dadanya ini memancar lewat matanya yang merah berapi-api, giginya gemeretak dan bibirnya bergerak-gerak, tetapi tak sepatah kata pun yang terucapkan.